Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa kafa bihadnihi ila yaumiddin. Amma ba'du, para jamaah, rekan-rekan yang saat ini bergabung secara virtual ataupun secara online melalui media sosial yang dimiliki oleh Al-Manal Tour and Travel. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa bersua kembali secara virtual bersama rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu dari alumni SMA 3 Surakarta kelas biologi 3 tahun 96, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan dan juga hidayah serta taufiknya agar kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sampai nantinya ajal menjemput kita. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga salawat dan salam itu juga terus bersambung kepada keluarga beliau, dari putra-putri beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'du, di malam hari ini kita akan meneladani sebuah sosok seorang wanita. Seorang wanita yang merubah peradaban Islam, yang dengannya dan dengan pengorbanannya lah salah satu sisi dari keindahan Islam itu begitu mempesona sampai hari ini. Kita berbicara tentang Ummu Anas bin Malik, ya. Yang dia ini dikenal dengan panggilan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, dia berasal dari suku Khadraj, salah satu suku inti di kota Yathrib pada kala itu, yang mana zaman sekarang Yathrib itu bernama Madinah Munawwarah, ya. Di zaman jahiliyah dia bersuamikan suaminya yang bernama Malik, ya, bapaknya Anas bin Malik. Dan para ulama ahli sejarah mereka berbeda pendapat siapa nama asli dari Ummu Sulaim ini, karena Ummu Sulaim ini panggilan tentunya, ya, panggilan. Sedangkan nama aslinya itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ahli sejarah. Ada yang mengatakan namanya Sahlah, ada yang mengatakan namanya Romilah, ada yang mengatakan namanya Romisa, ada yang mengatakan namanya Malika, ya. Ada yang mengatakan namanya Romlah, ada yang mengatakan namanya Unaisah, dan macam-macam. Tapi dia lebih dikenal dengan panggilan Ummu Sulaim dan juga panggilan dengan gelarnya Rumaisah. Taib. Rumaisah. Nah, sebelum kedatangan Islam, ya, suaminya Ummu Sulaim ini adalah Malik bin Nadhr. Yang dengan pernikahan dia dengan Malik bin Nadhr ini lahirlah seorang anak yang bernama Anas, ya. Makanya kita kenal Anas bin Malik. Anas bin Malik ini kan salah satu di antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW, dan putra beliau inilah yang nantinya akan memberikan warna yang indah dalam sejarah umat Islam yang terus dikenang sampai sekarang, ya. Ketika
Nabi SAW sampai di Madinah, Anas bin Malik bercerita, ya, dalam hadis riwayat Abu Ya'la. Jadi Anas bin Malik ini bercerita seperti ini. Katanya, falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Takala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, ya. Hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan pada waktu itu, wa ana hina idzin, kata Anas bin Malik, ibnun asyra sinin, seorang anak yang masih usia 10 tahun. Dalam riwayat lain dia berusia sama nisinin, yaitu berusia 8 tahun. Baik. Kemudian kata Anas bin Malik, ketika Rasulullah datang, fa akhadhani ummi biyadayya, ibuku menggandeng tanganku, katanya. Kemudian fahamalani ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan dia, ibuku, membawa aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqat bi ilaihi faqalat, kata Ummu Sulaim, perhatikan perkataan Ummu Sulaim, ya Rasulullah, lam yabqa rajulun wa lam ra'atun minal ansar illa waqad attafahaka bituhfatin wa inilah aqdiru ala ma udhifaka bihi ila bini hadha fakhudhu fal yakhdumuka ma badalaka. Kata ibunya, wahai Rasulullah, orang-orang Ansar, yang laki-laki, yang wanita, mereka kasih hadiah spesial untuk engkau. Sedangkan aku ini nggak mampu, ya, nggak mampu untuk memberikan hadiah spesial untuk engkau. Karena ketika itu, ya, ibunya Anas bin Malik ini sudah menjanda. Suaminya Malik meninggal dunia ketika dia pergi ke Syam, ya. Jadi belum lama sebelum hijrahnya Nabi, Anas bin Malik itu diajarkan syahadat oleh ibunya, ya, melalui para sahabat Ansar yang pada waktu itu menyebarkan agama di kota Yathrib atau di Madinah Rasulullah SAW sebelum hijrahnya Nabi. Di antara yang masuk Islam adalah Ummu Sulaim, ya, dan diajarkan kepada anaknya kalimat syahadat. Kata suaminya yang itu ayahnya Anas, ya, la tufsidi fi ibni, jangan kau rusak anakku, ya. Kata Ummu Sulaim, wallahi aku enggak merusak anakmu. Akhirnya karena enggak suka, ya, suami dan anaknya masuk Islam dan dia tetap berada di agama jahiliyahnya, dia pergi ke Syam, ya, pergi, dan dia mengancam atau sedikit memberikan peringatan kepada Ummu Sulaim, ya, agar meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Malik bin Nadhr ini, bapaknya Anas, meninggal di dalam perjalanan, ya, bertemu dengan musuhnya kala itu. Nah, ketika Nabi sampai di Madinah, tinggallah Ummu Sulaim dengan anaknya, seorang janda dengan anaknya yang masih kecil, usia 8 atau 10 tahun, ya. Ini dia katakan, ya Rasulullah, ya, orang-orang kasih hadiah sama engkau, tapi aku nggak mampu kasih hadiah kecuali anak laki-lakiku ini, ya. Ambillah dia, jadikan dia pembantu di rumahmu. Suruhlah dia semaumu. Maka kata Anas bin Malik, fa khadamtuhu 10 sinin, 10 tahun aku menjadi pembantu Nabi Muhammad SAW. Fama darabani wala sabbani wala abasa fi wajhi. Nabi itu enggak pernah mukul aku, enggak pernah mencela aku, dan enggak pernah bermuka masam di hadapan aku, ya, kata Anas bin Malik. Ini pengorbanan seorang ibu. Teman-teman yang mungkin jadi seorang ibu sekarang, ya, anak 8 tahun, 10 tahun, ya, dilepas. Kita zaman sekarang anaknya mulai masuk usia SMP, misalkan ada yang mau dipondokkan ke pondok pesantren, ya, itu nangisnya nggak sudah-sudah, ya. Kadang rindu sama anak, kadang ada yang tiap pekan jenguk anaknya. Ini Ummu Sulaim, ya, dia kasih
Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain kata Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, hadza Unais ibni gulamun labibun katib." Wahai Rasulullah, ini anakku, Anas kecil dia. Dia ini anak yang cerdas dan pandai menulis. Ataitu kabihi yakhdumuka. Aku bawa dia agar dia bisa membantu engkau. Fad'ullah halahu. Maka berdoalah kepada Allah untuknya. Akhirnya apa? Anas yang masih kecil itu dicium sama Nabi Muhammad SAW dan didoakan oleh baginda Nabi, dan doa Nabi untuk Anas apa? Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa atil umrahu waghfir dzanbahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anak keturunannya, panjangkanlah umurnya, dan ampunilah dosa-dosanya. Maka Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad SAW, dan Anas bin Malik diantara para sahabat Nabi yang panjang umurnya. Ada yang mengatakan usianya sampai 91, 92, ada yang mengatakan 93, bahkan ada yang mengatakan dia usianya 107 tahun ya. Adapun tahun wafatnya tahun 91, 92, 93 Hijriah, kisaran tahun itu. Ya, usia beliau ketika wafat 100 tahun lebih. Dia mengatakan 100 tahun pas. Ya, karena berkat doa Nabi dan anaknya, anak keturunannya, disebutkan anaknya itu sampai sini ya disebutkan hatta jawazal mi'ata fi hayati. Semasa hidupnya Anas itu sempat memiliki 100 anak. Bayangkan 100 anak. Tentunya istrinya bukan satu. Ya. Kalau istrinya satu ya susah istrinya 100 anak. Mungkin dari 4 istri, mungkin ada istri yang diceraikan kemudian nikah lagi dengan istri yang lain. Tapi intinya Anas bin Malik ini punya anak itu sampai 100 di masa hidupnya. Baik. Kemudian disebutkan juga itu yang hidup ya. Anas bin Malik itu juga diuji dengan meninggalnya banyaknya anak keturunannya ya. Sampai-sampai disebutkan 129 anak cucunya meninggal dunia ketika dia masih hidup, dan diantaranya 80 orang itu meninggal karena wabah taun yang melanda Basra pada waktu itu. Dan Anas bin Malik ya menjadi sahabat Nabi yang terakhir yang meninggal di Basra di Irak pada saat ini ya, pada tahun 93 Hijriah atau sekitar 712 Masehi. Taib. Ini Anas bin Malik, anaknya Ummu Sulaim. Nah, taib, semeninggal, kembali ke cerita awal hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sepeninggal Malik bin Nadhr, ya, Anas dan ibunya itu hidup hanya berdua. Kemudian Anas dititipkan kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian ketika di masa Madinah bersama Rasulullah SAW itu banyak para sahabat baik dari kalangan Ansar terutama yang meminang Ummu Sulaim ya. Tapi dia belum mau menikah ya. Bahkan dia sempat dilamar oleh Abu Talha. Namun dia mempersyaratkan akan menerima lamaran tersebut kalau Anas bin Malik sudah besar dan dia setuju. Ya, akhirnya Abu Talha menunggu sampai akhirnya Anas bin Malik sudah besar ya, dan akhirnya Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talha pada waktu itu. Baik. Apa teladan yang bisa kita ambil dari Ummu Sulaim ya radhiyallahu taala anha, selain kisah dia yang mengorbankan anaknya Anas bin Malik untuk belajar menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Anas bin Malik ini benar-benar gambaran lelaki sukses yang ada perempuan hebat di belakangnya. Ya, perempuan hebat tersebut adalah ibundanya, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Tapi selain itu, yang bisa kita teladani dari Ummu Sulaim ya adalah yang pertama, kisah ketika Abu Talha melamar Ummu Sulaim. Disebutkan ya
dalam tafsir Hilya al-Auliya. Abu Talha melamar Ummu Sulaim sebelum Abu Talha masuk Islam. Taib. Kemudian ya, kata Ummu Sulaim, fa ini qad ragibtu fik. Aku tertarik sama kamu ya. Dan orang yang semisalmu juga pernah datang melamarku, tapi aku nggak tertarik. Tapi sama kamu aku tertarik. Akan tapi sayangnya engkau itu masih belum Islam, masih kafir ya. Sedangkan aku muslimah. Jika kamu masuk Islam, ya, itu sudah cukup menjadi maharku dan aku nggak minta mahar yang lainnya. Baik. Lantas akhirnya Abu Talha masuk Islam dan menikahi Ummu Sulaim ya, dan dalam riwayat kita sebutkan tadi, Abu Talha menikahi Ummu Sulaim dengan mahar keislamannya Abu Talha, dan juga dengan syarat ketika Anas bin Malik sudah besar dan dia setuju ibunya menikah dengan lelaki pilihannya ya. Akhirnya maharnya Ummu Sulaim apa? Islamnya Abu Talha. Nah, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari pernikahan Ummu Sulaim dengan Abu Talha? Terlebih di zaman sekarang ya, para wanita terutama yang punya anak wanita, yang punya saudari wanita ya. Dan kita sebagai laki-laki yang diwasiatkan untuk menjaga para wanita, adalah kita memiliki pendirian yang kokoh terhadap agama kita. Jangan pernah korbankan agama kita hanya karena seorang pria, hanya karena seorang wanita yang tertarik menikah dengan kita. Jangan sekali-kali korbankan agama kita hanya demi menikah dengan seorang manusia biasa yang dia tidak bisa menyelamatkan kita nanti pada hari kiamat. Ya. Kan zaman sekarang terus para aktivis pembela nikah beda agama ini kan terus berusaha ya agar diizinkan oleh pengadilan, oleh mahkamah, agar disahkan pernikahan beda agama di negeri kita. Ingat, undang-undang negeri kita tidak mensahkan pernikahan beda agama ya. Dalam undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang pernikahan itu sah ya apabila dilakukan dengan cara agama masing-masing dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Baik. Di negeri kita tidak bisa nikah beda agama ya. Apalagi muslimah, secara aturan agama muslimah tidak boleh menikah kecuali dengan seorang laki-laki muslim ya. Jangan sampai kita korbankan agama kita demi cinta semu, demi sebuah pernikahan yang mungkin bisa hancur di dunia ini. Kalau nggak hancur di dunia ini, pastilah ya kekufuran, yang namanya kekufuran akan mendatangkan kehancuran di hari kiamat. Baik. Banyak teladan dari Ummu Sulaim bisa kita pelajari ya. Kita ambil lagi di antara contohnya adalah kisah Ummu Sulaim yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kisah dalam sebuah peperangan ya. Atau dalam sebuah keadaan. Jadi ata'atin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapar. Lalu orang tersebut ya berbicara sama Nabi SAW dan beliau SAW mengirim utusan kepada istri beliau SAW dan ketika Nabi tanya kepada para istrinya, apakah engkau punya makanan? Ini ada orang mau minta makanan. Nah, ya. Ini kalau ada orang minta ini, ya kalau memang dia membutuhkan kasih. Wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Ingat, di harta kita tuh ada hak untuk orang yang minta-minta dengan untuk orang yang tidak mendapatkan haknya. Ya. Kasih kalau dia memang membutuhkan. Kecuali kalau kita lihat ini orang kalau minta-minta, umpamanya akan dibelikan dia rokok, dibelikan dia judi slot zaman sekarang seperti itu kan, ya jangan dikasih. Tapi kalau dia minta-minta benar orang membutuhkan ya, wa fi amwalihim
hakun lisaili wal mahrum. Di harta kita tuh ada hak untuk orang yang seperti itu. Nabi tanya sama istrinya, ada nggak kalian punya makanan? Baik. Maka para istri Rasulullah SAW mengatakan, ma indana illa saqayal ma. Kami tidak punya apa-apa kecuali air. Bayangkan di rumah Nabi nggak ada makanan kecuali air. Ini rumah Nabi. Baik. Kemudian maka Rasulullah SAW tawarkan, begini Nabi kita ini kalau dia nggak bisa bantu, nggak akhirnya orang tuh cuma dikatakan afwan anda nggak bisa bantu, selesai enggak. Tapi Nabi coba cari alternatif lain. Ya. Cari alternatif lain, Nabi tawarin sahabat-sahabatnya, man minkum, siapa di antara kalian yang ingin menjamu orang ini? Maka ada seorang sahabat Ansar yang mengatakan, ana, saya. Ya. Saya. Akhirnya dibawa orang minta tadi ke rumahnya, di rumahnya ada istrinya, ya. Dan dia mengatakan, ya, akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai istriku, tolong kau muliakan tamunya Rasulullah SAW ini. Apa kata istrinya? Ma indana syai'an. Ila nasibun li abnaina. Kita nih nggak punya apa-apa lagi kecuali jatah makanan untuk anak-anak. Maka apa kata suaminya? Ya. Kalau bahasa kita sekarang gini, Dek, sudah siapin makanan, ya. Lampu dihidupin, kemudian tidurkan anak-anak. Baik. Anak-anak kalau minta makan suruh tidur dulu. Akhirnya makanan disiapkan, ya. Lampu dinyalakan, anak-anak di apa namanya? Dimomong tidur dia, sehingga ketika itu laki-laki ini seolah-olah bangkit melihat lampu, ya lampu di zaman dulu kan dari api, ya dia seolah-olah ingin memperbaiki lampunya, kemudian lampunya tersebut padam. Baik. Kemudian kedua suami istri ini seakan-akan mereka sedang makan, padahal mereka nggak makan karena lampunya gelap. Zaman dulu kan nggak kelihatan, gelap tuh benar-benar gelap banget, nggak ada cahaya kecuali cahaya dari langit. Ya kalau nggak dikasih lampu. Akhirnya mereka pura-pura makan. Kemudian setelah itu mereka tidur, ya, dalam keadaan lapar dan tamunya dikasih makanan. Jadi ketika mati lampu itu mereka bareng makan dengan tamunya. Tamunya makan beneran. Ini suami istri nggak makan, ya, cuma pura-pura makan. Akhirnya keesokan harinya, sang suami orang Ansar tersebut datang menghadap Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW langsung bersabda, ya, malam ini, kata Rasulullah SAW, ya, Allah tertawa dan takjub atas perilaku perbuatan kalian berdua. Ya. Qad ajaba wa dhahakallah bima fa'altuma. Sesungguhnya Allah telah tertawa dan takjub dengan perbuatan kalian tadi malam. Dan inilah sebab, diantara sebab turunnya surat Al-Hasyr ayat 9. Apa bunyi surat Al-Hasyr ayat 9? Buka Al-Qur'annya, ya, nanti dilihat surat Al-Hasyr ayat 9. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Tuh lihat orang-orang, ya, Ansor, mereka itu lebih mengutamakan orang lain, orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri. Sekalipun sebenarnya mereka itu butuh. Dan barang siapa yang dia bisa terlepaskan dari kekikiran jiwanya, itulah orang-orang yang beruntung. Dan riwayat Imam Muslim disebutkan suami istri ini adalah Abu Talha dan istrinya, yaitu Abu Talha dan Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Baik. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini apa? Pelajarannya adalah di antara sifat mulia itu adalah berlaku isar. Isar itu apa? Kita mendahulukan orang lain daripada diri sendiri untuk urusan dunia. Bisa nggak? Sulit zaman sekarang, ya. Apalagi katanya ekonomi lagi turun, ini susah.
Tapi kalau kita bisa memiliki sifat itu, maka ini diantara sifat mulia yang dipuji di dalam Al-Quran, yang dengannya para sahabat Ansar itu dipuji. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka lebih mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri, walaupun sebenarnya mereka butuh. Ya. Jadi sifat isar ini ya, lebih dari sekedar suka berbagi. Kalau orang suka berbagi biasanya ya dia ada lebih, di rumahnya juga ada, dia berbagi, nggak ada kekurangan di rumahnya. Tapi isar ini ya lebih kepada berkorban demi saudaranya karena keyakinan yang begitu kuatnya akan janji Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya isar. Ya. Dia berkorban demi saudaranya karena begitu kuatnya keimanan yang terpatri dalam jiwa, keyakinan akan janji Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang seperti ini yang seharusnya kita tanamkan dalam jiwa kita. Kalau sudah ada di pupuk ya. Karena banyak orang-orang egois sekarang. Mereka berprinsip gini. Saya saja untuk sehari-hari susah, ya. Gimana mau bantu orang lain? Kalau begitu nggak bantu-bantu orang lain, kalau nunggu lapang dulu. Ya. Karena Al-Quran tidak hanya memuji orang yang bersedekah di kala lapang, ya. Tapi juga memuji orang-orang yang mereka mau memberi tak kala mereka dalam keadaan sempit. Kalau dalam keadaan lapang, insya Allah semua kita akan mudah untuk berbagi. Tapi ketika diuji dengan kesempitan rizki, ya, itulah ujian kedermawanan sesungguhnya. Masihkah sifat itu ada? Ya. Masihkah kita mau berderma? Masihkah kita mau berkorban demi saudara kita? Terkadang kita ini tidak kekurangan orang-orang baik di tengah-tengah kita. Ya. Tapi yang kurang dari antara kita adalah keyakinan akan balasan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau membantu saudara kita yang sedang kesusahan. Walaupun sebenarnya kita butuh. Ingat hadis yang pernah kita bahas apa? Hadis yang pernah kita bahas di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Man nafasa kurbatan an mu'minin nafasallahu lahu kurbatan yaumal qiyamah." Barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang muslim di dunia, satu kesusahan saja dia lepaskan, dia bantu, ya, maka Allah akan melepaskan satu kesusahan untuknya pada hari kiamat. Nah, sifat isar ini yang mungkin sudah jarang kita temukan di zaman sekarang. Tapi kemudian kisah terakhir yang bisa kita jadikan teladan dari Ummu Sulaim, ya. Dan kisah ini sangat terkenal. Jadi Ummu Sulaim ini menikah dengan Abu Talha. Dia menikah dengan Abu Talha, punya anak. Jadi Anas bin Malik punya saudara seibu, ya. Maka Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha ini suatu hari, ya, anaknya dari Abu Talha yang bernama Abu Umair, yang bernama Abu Umair masih kecil, ya. Ini yang cerita ini Anas bin Malik langsung, masih kecil meninggal dunia, masih kecil. Ya, ibu mana yang tidak terpukul dengan meninggal anaknya? Tapi lihat bagaimana yang dilakukan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Jadi ketika anaknya ini meninggal dunia, kata Anas bin Malik yang menceritakan ibunya,
Istadalas alaihi Ummu Sulaim thawban wasabarat. Ya, anaknya itu diselimuti seperti orang tidur. Diselimuti seperti orang tidur, ya, dan dia sabar. Dia tenangkan dirinya, dia sabar. Suaminya lagi kerja nih di luar, belum pulang ke rumah. Walama ada Abu Talha ila manzil. At'amathu summa tatayyabat lahu fa ashabah. Baik. Ketika Abu Talha pulang, ya dia melayani suaminya dengan penuh hati seperti biasa. Dilayani makannya, ya. Bahkan dia berhias dengan cantik, memakai parfum, ya. Dan akhirnya terjadilah yang terjadi antara suami istri, ya, mereka berhubungan suami istri. Dan sebelumnya Ummu Sulaim sudah berpesan dengan Anas, ya, la tuhadditsu Aba Talha bi ibnihi hatta akuna ana haditsu. Tolong jangan ada yang kasih tahu, ya, kepada keluarganya. Jangan ada yang kasih tahu kepada suamiku Abu Talha tentang anak yang meninggal ini, biar aku sendiri yang ngasih tahu. Baik. Akhirnya setelah suaminya makan malam, ya, setelah disantap makan malam sudah diminum, kemudian Ummu Sulaim berdandan dengan cantik sehingga terjadilah hubungan suami istri antara mereka. Setelah suaminya nyaman, tenang, aman, puas di rumah, ya, di kamarnya, maka Ummu Sulaim berkata seperti ini kepada suaminya. Apa kata Ummu Sulaim? Katanya, ya Abu Talha, inna ala fulan ista'aru min ala fulan ariyah. Sesungguhnya, ya, ada sebuah keluarga yang meminjam suatu barang ke keluarga orang lain. Faba'athu ilaihim an yab'athu ilaina bi ariyatina. Maka suatu hari mereka ingin barang yang dipinjam itu dikembalikan. Barang yang dititipkan itu dikembalikan. Ya. Jadi ada satu keluarga yang dititipi barang. Kemudian orang yang nitipi barang itu minta dikembalikan. Ya. Fa'abau an yaruddaha. Tapi wahai suamiku, ini keluarga yang dititipi ini enggak mau kembalikan barang itu. Gimana menurut engkau? Kata Abu Talha, laisa lahum dzalika. Innal 'ariyata muwaddatun ila ahliha. Ya. Ya enggak pantas lah, namanya barang titipan harus dikembalikan. Faqalas, maka di sini, ya, ketika sudah dapat momennya, ya, Ummu Sulaim mengatakan, fa inabnaka kana 'ariyatan minallah. Ketahuilah anakmu itu titipan dari Allah. Wa innallaha qad qabalahu fastarji. Sekarang Allah sudah mengambil titipannya, maka istirja'lah. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka suaminya terkejut, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Dia sudah nyaman, sudah tenang, sudah puas, ya. Dia cuma bisa bersabar mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Anas mencerita, fa ukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikabarkan oleh Nabi cerita yang terjadi malam itu. Nabi mengatakan barakallahu lahuma fi lailatihima, ya. Maka Nabi mendoakan semoga Allah memberkahi mereka berdua pada malam mereka. Baik. Maka teladan kita bisa ambil dari kisah ini, ya. Yang Muslim punya anak lain selain anak yang meninggal itu, ya. Dikatakan ada anaknya lagi namanya Abdullah, ya. Abdullah bin Abu Talha, saudara seibunya Anas bin Malik. Apa teladan yang bisa kita pelajari dari kisah tersebut? Ya, kisah dalam hadis dari Imam Muslim, kesabaran yang kuat dari Ummu Sulaim. Ya. Ini wanita. Kalau laki-laki mungkin dia bisa menyembunyikan sedihnya, tapi ini seorang wanita, ya. Dia begitu sabar, ya. Sampai ketika dia diambil harta yang paling berharga yang dia miliki, anaknya, dia bisa bersabar seperti itu. Bahkan tetap bisa melayani suaminya seperti biasa. Bahkan dia bisa berdandan begitu cantiknya seolah-olah tidak terjadi apapun. Seolah dia sedang bahagia. Istri mana yang sanggup seperti itu zaman sekarang? Ya. Sungguh kesabaran yang luar biasa.
Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Ya. Akhirnya dengan doa yang didoakan oleh Nabi SAW, ya, doa keberkahan didoakan oleh Nabi kepada Ummu Sulaim dan suaminya. Setelah anak yang meninggal itu, Ummu Sulaim ini dikaruniai 7 anak yang semuanya itu menamatkan Al-Quran. Dan inilah janji Allah Subhanahu Wa Taala, fa inna ma'al usri yusran. Ya. Setiap dibalik kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Satu kesulitan tak mungkin mengalahkan 2 kemudahan. Ya. Gimana ayatnya coba? Innal ma'al usri yusran, fa inna ma'al usri yusran. Ya. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Ya. Jadi 2 kali. Taib. Tidak mungkin satu kesulitan itu mengalahkan dua kemudahan. Taib. Dan dari sini teladan kita pada malam hari ini yaitu ibundanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Ummu Sulaim bin Milhan atau yang dikenal dengan Rumaisah, ya. Kita dapat belajar dari beliau radhiyallahu taala anha pentingnya mempertahankan iman. Jangan karena dunia yang sementara ini kita meninggalkan agama kita. Kita mengorbankan agama kita. Kemudian kita bisa pelajari dari sifatnya Ummu Sulaim dan suami juga adalah bagaimana mereka berkorban untuk saudaranya sendiri. Memiliki sifat itsar. Kita dahulukan doa saudara kita dalam urusan dunia. Walaupun sebenarnya kita butuh, ya. Nah, kemudian yang terakhir, bersabar dalam menghadapi ujian. Taib. Sabar itu kan secara bahasa namanya al-habsu. Sabar artinya menahan. Apa yang ditahan? Ya. Secara syariat ada 3 yang kita tahan dalam sabar. Kita bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian kita bersabar dari hal-hal yang diharamkan untuk kita. Dan kita bersabar akan takdir yang dirasakan mungkin pahit. Ya. Tapi kita nggak tahu hikmah di balik rasa pahit itu apa. Dan kita yakin Allah sudah menyiapkan rencana yang terbaik dari setiap takdir yang kita rasakan pahit dalam kehidupan kita. Maka butuhnya sabar, butuhnya tawakal, dan butuhnya kejujuran hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. In tasdukillah yasdukka. Kalau memang niat kita itu jujur, Allah akan benarkan niat kita tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan dan kita pelajari pada malam hari ini, ya, dari sosok wanita yang luar biasa yang dari rahimnya lahirlah seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya. Anas bin Malik ini sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia banyak mengikuti peperangan, bahkan dia memegang posisi jabatan yang penting, ya. Di zaman Khalifah Abu Bakar dia bergabung dalam pasukan yang memerangi orang-orang yang murtad. Sampai akhirnya dia diutus, ya, ke Bahrain untuk mengumpulkan zakat orang-orang Bahrain. Kemudian zaman Umar bin Khattab dia mengikuti juga peperangan dan penaklukan Romawi dan Persia. Bahkan Anas bin Malik lah yang membawa pemimpin Persia pada waktu itu, Hurmuzan, ya, bukan kaisar tapi pemimpin yang berada di Tastar pada waktu itu, ya. Hurmuzan itu dibawa oleh Anas bin Malik ke Madinah untuk menghadap Umar bin Khattab, dan dia sebagai tawanan Hurmuzan pada waktu itu, tawanannya umat Islam, ya. Setelah berbagai penaklukan, akhirnya Anas bin Malik tinggal di Basra. Dan akhirnya dia meninggal dunia di Basra, dan dia adalah sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Basra. Radhiyallahu taala anhu, ya, wa radhiyallahu taala an ummihi, ini Ummu Sulaim, umunya atau ibunya Anas bin Malik, ya. Wanita luar biasa, tidak hanya untuk keluarganya tapi juga untuk agamanya, dan kisahnya masih harum tertuliskan
tinta emas berlembarkan perak sampai saat ini. Dialah wanita yang pernah mengikuti peperangan bersama Nabi Muhammad SAW, dan di antara peran para wanita ketika berperang adalah mereka sebagai penyedia air minum dan juga mengobati para prajurit yang luka. Ini bisa kita teladani ya di malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa memberikan pengaruh positif dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan beragama kita. Ya. Kalau ada diskusi, mungkin kita akan buka ruang untuk diskusi. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Baik, silakan. Bismillah, Afwan Ustadz izin bertanya. Ana pernah mendengar cara berbakti dengan orang tua yang sudah meninggal, salah satunya dengan badal haji atau umroh. Masya Allah. Apakah boleh dilakukan oleh anak perempuan seperti dari Ibu Ria? Iya, iya. Hadis, di antara hadis ya tentang badal haji, badal haji atau badal puasa ya, Ana lupa ya. Tapi ala kulli hal ya, Ana gak yakin dengan hadisnya. Fahujji anha. Nah, seperti ini kisahnya tentang haji ya. Jadi ada seorang wanita datang kepada Nabi Muhammad SAW ya. Dia mengatakan tentang puasa ya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi matat fa alaihi shaum, dan dia punya hutang puasa. Apa asumu anha? Apakah aku boleh berpuasa untuknya, ya, menggantikan hutang puasanya? Kata Nabi SAW, sumi anha, ya, berpuasalah, gantikanlah puasa ibumu. Baik. Kalau konteks badal haji, kisah seorang laki-laki yang berhaji untuk sahabatnya yang bernama Subruma ya. Jadi ketika dia talbiyah didengar sama Nabi, labaik Allahumma labaik, labaik Allahumma li Subruma ya. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, aku memenuhi panggilanmu untuk Subruma. Kata Nabi, man Subruma? Siapa Subruma? Ya. Innahu akhan li. Dia adalah saudaraku dan dia telah meninggal dunia dan aku ingin berhaji untuknya. Ya. Maka Nabi bertanya, apakah engkau sudah haji? Ya. Kata orang tersebut, dia mengatakan, lama ya Rasul, aku belum haji. Ya. Maka kata Nabi SAW, ya, hujji li nafsika summa haji li Subruma. Caranya, engkau haji dulu untuk dirimu, kemudian tahun depan engkau berhaji lagi untuk Subruma. Ya. Nah, ini diantara dalil-dalil adanya badal dalam amalan orang yang sudah tidak bisa lagi beramal. Dalam hal ini dia telah meninggal dunia, diantara contohnya. Maka seorang wanita ya masuk dalam keumuman hadis ini. Ya, boleh seorang anak wanita itu membadalkan haji atau membadalkan umroh untuk orang tuanya, cuman dengan syarat dia sudah umroh untuk dirinya sendiri atau sudah haji untuk dirinya sendiri. Jadi next keberangkatan dia ingin ingin membadalkan umroh atau membadalkan haji, itu dipersilakan. Hadza wallahu alam bissawab. Baik. Ada lagi? Nah, gimana ini Pak Parindra? Silakan teman-teman, kalau masih ada yang mau bertanya bisa lewat chat atau dengan voice. Bolehkah di waktu yang sama, melanjutkan pertanyaan tadi tak? Ya. Bolehkah di waktu yang sama atau harus menunggu kali keduanya tak? Baik, kalau haji kan dia al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji waktunya sudah ditentukan. Ya, Arafah itu kan
cuma tanggal 9 Zulhijjah. Nggak ada Arafah tanggal 9 Muharram diantaranya. Jadi kalau haji, berarti dia harus haji dulu. Tahun depan baru dia hajikan untuk orang tuanya. Ya. Atau dia bisa pakai jasa orang lain. Ya. Jadi membayar jasa badal haji. Jadi barengan sama dia. Itu kalau haji. Tapi kalau umroh, ya, umroh untuk orang yang jauh, ya, seperti kita di Indonesia datang ke Arab Saudi, sebagian ulama memberikan keringanan, boleh dia dalam satu perjalanan melaksanakan umroh lebih dari satu kali. Namun, ya, satunya dia umroh untuk dirinya sendiri, kemudian keesokan hari yang tak lusanya dia baru membadalkan untuk karib kerabatnya yang telah meninggal dunia. Ya. Jadi boleh dalam satu perjalanan umroh lebih dari satu kali, cuman sisanya bukan untuk diri sendiri tapi untuk membadalkan orang-orang yang mungkin tidak mampu umroh karena sakit ataupun karena meninggal dunia. Ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik. Kalau ada lagi silakan. Silakan kalau ada yang bertanya. Kalau sudah tidak ada, mungkin bisa kita tutup, Ustaz. Ada lagi ya? Kelas? Baik, ya. Kalau tidak ada lagi, Anda ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan dan mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan ataupun kurangnya penyampaian pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah sudah mencatatkan pahalanya untuk kita selama kita berada dalam majelis ini walaupun secara virtual, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan ilmu yang kita telah pelajari dimanapun kita berada itu berbuah amal soleh yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nantinya pada hari perhitungan, hari di mana tidak bermanfaat lagi harta yang kita kumpulkan dan juga anak-anak yang kita banggakan, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.